Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah Ummul Mukminin, teladan wanita muslimah. Nama julukannya adalah Ummu Qasim, putri seorang pembesar Quraisy, Khuwailid bin Al-Asad. Beliau perempuan pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan setia mendukung, meski semua orang menentang. Dikala Nabi Muhammad SAW sedang bimbang, ia selalu datang untuk meyakinkan, selalu membawa solusi di saat menemui jalan buntu. Sayyidah Khadijah seorang wanita cerdas dan berwibawa, kukuh mempertahankan agama dan harga dirinya. Rasulullah SAW memberi perhatian lebih kepadanya dan sangat sering menyanjungnya. Sampai Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang perempuan seperti kecemburuanku kepada Khadijah." Karena Nabi Muhammad SAW seringkali menyebut namanya. Sayyidah Khadijah merupakan perempuan yang sangat beruntung. Betapa tidak, ia adalah istri Rasulullah SAW yang pertama. Dari rahimnya pula lahir putra-putri beliau. Rasulullah SAW tidak menikah lagi semasa Sayyidah Khadijah hidup. Ia sungguh merupakan pendamping hidup yang sempurna. Sayyidah Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk keperluan dakwah Islam. Kedermawanan dan kebaikannya menjadikan Sayyidah Khadijah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kepadanya kabar gembira. Allah SWT sudah mempersiapkan tempat dan rumah untuknya di surga. Sifat-sifat mulianya ternyata sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum ia mengenal Islam. Zubair bin Bakar menuturkan, Khadijah saat zaman jahiliyah dipanggil dengan sebutan At-Tahirah, perempuan yang suci. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah al-Amiriyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Taimi. Kemudian menikah dengan Atik bin Abid al-Makhzumi. Setelah itu, barulah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, yang saat itu berumur 25 tahun. Sedangkan umur Sayyidah Khadijah ketika itu sudah 40 tahun. Terpaut 15 tahun lebih tua dibanding usia Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah pernah bertutur, Sayyidah Khadijah meninggal saat kewajiban melaksanakan sholat belum diturunkan, tepatnya pada bulan Ramadan pada usianya yang ke-65. Jenazahnya dikebumikan di Hajjun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Bahi, Sayyidah Aisyah pernah bercerita, Rasulullah SAW ketika menyebut nama Khadijah, tak henti-hentinya beliau memujinya dan memohon ampunan untuknya. Hatiku terbakar rasa cemburu. Aku pun berkata, Allah SWT telah memberikan pengganti perempuan tua itu untukmu. Aku melihatnya sangat marah setelah mendengar ucapanku tadi. Dalam hati aku berkata, Ya Allah, jika engkau berkenan menghapus rasa marah Rasulmu kepadaku, aku tidak akan pernah menyebut Khadijah lagi dengan panggilan yang jelek. Ketika aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, apa yang engkau katakan kemarin? Demi Allah, dialah yang mempercayaiku ketika semua orang menuduhku berbohong. Dia yang menerima diriku dengan tulus ketika semua orang menolak kehadiranku. Bersamanya aku diberikan keturunan Sayyidah Aisyah. Gara-gara peristiwa itu Rasulullah SAW mendiamkan saya selama 1 bulan. Al-Waqidi mengatakan, mereka keluar dari Bani Hashim 3 tahun sebelum hijrah. Abu Thalib meninggal 1,5 bulan sebelumnya. Khadijah istri Rasulullah SAW yang tercinta meninggal. Diriwayatkan dari Abu Zur'ah, Abu Hurairah berkata, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, ini istrimu Khadijah datang menemuimu dengan membawa lauk pauk, makanan dan minuman. Saat ia datang, bacalah alaiha assalam mir rabbiha wa minni. Ia juga memberitahu kabar gembira bahwa Sayyidah Khadijah akan mendapatkan rumah di surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, ia pernah mendengar Sayyidina Ali berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, istri terbaiknya adalah Khadijah binti Khuwailid dan Maryam binti Imran. Ibnu Ishaq mengatakan Rasulullah SAW mendapat ujian bertubi-tubi. Paman yang selalu menjaganya, Abu Thalib, wafat. Istrinya yang sangat setia Khadijah juga pergi meninggalkannya. Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya.
nasabnya bertemu pada Kusoi. Hanya Khadijah lebih tinggi satu tingkat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia menawarkan pekerjaan kepada Muhammad untuk membawa dan menjajakan dagangannya ke negeri Syam. Muhammad muda pun pergi dengan Maisarah, budak Sayyidah Khadijah. Selama dipegang oleh Muhammad muda, keuntungan Khadijah bertambah. Beliau pun akhirnya jatuh cinta dengan Muhammad muda dan mengajaknya untuk menikah. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah melahirkan Qasim, Thaib, Thahir, ketiganya meninggal saat bayi. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, mula-mula wahyu yang turun pada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi baik saat beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau sebagaimana cuaca pagi. Semenjak peristiwa itu, hati beliau tertarik ingin mengasingkan diri di Gua Hira. Di sana beliau beribadah selama beberapa malam tanpa pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa bekal secukupnya. Setelah bekal habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira hingga suatu ketika datang wahyu, yaitu saat beliau berada di dalam gua. Malaikat datang kepadanya, lalu berkata, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan ia menyuruhku untuk membaca." "Bacalah," kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku tidak pandai membaca." Aku dipeluk dan ditariknya lagi sampai kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruh untuk membaca. "Bacalah," kata Jibril lagi. Nabi Muhammad SAW, "Aku tidak bisa membaca." Aku ditarik dan dipeluknya untuk ketiga kalinya, kemudian dilepaskan dan ia berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Setelah itu dengan tubuh gemetaran, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah Khadijah. Dia berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Lantas diselimuti oleh Khadijah sampai hilang rasa takutnya. "Ada apa dengan diriku, wahai Khadijah?" tanya Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu menceritakan semua kejadian yang ia alami dan berkata, "Aku sangat cemas dengan diriku." Khadijah berkata, "Jangan takut, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih. Engkau selalu menyambung tali persaudaraan, engkau selalu berkata jujur, membantu orang yang sengsara, memuliakan tamu, membantu orang yang kesusahan karena membela kebenaran." Sayyidah Khadijah lalu membawa Nabi Muhammad SAW menemui anak pamannya, Waraqah bin Naufal bin Asad, seorang pemeluk agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Ia pandai menulis dengan bahasa Ibrani. Ia menyalin beberapa bagian Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ia sudah renta dan tak lagi bisa melihat. Sayyidah Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, dengarkan cerita anak dari saudaramu Muhammad ini." "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu?" tanya Waraqah. Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang ia alami kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah berkata, "Ini adalah ajaran yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam." Syekh Izz ad-Din bin At-Taisi Al-Atsir mengatakan Khadijah adalah manusia pertama yang memeluk Islam dan mengimani Rasulullah SAW menurut kesepakatan ulama Islam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, perempuan-perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam, Aisyah, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Pemimpin-pemimpin ahli surga setelah Maryam adalah Fatimah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun."